Nggak harus kayak gitu banget tuh. Iya, jatuhnya norak kemarin di PDP dah bang. Itu suara kekencengan tuh. Sebelum saya mulai apa-apaan, tadi kan pas mulai gini, Pak Salih gitu kaget. Di samping piano, kaget. Makanya kalau orang syuting tuh siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di program Kotak Suara yang dibawakan langsung oleh saya sendiri, yang dimana saya adalah suami dari Ibu Erina Sofia Gudono, yang dimana dia adalah salah satu putri Indonesia di tahun 2022 mewakili Provinsi DIY alias Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dan yang penting, kenapa program Kotak Suara ini dibuat? Karena suara Anda sangat berarti buat saya. Gugur 1 tambah 1000. Kirain udah hari Rabu, ternyata masih ada nih program baru. Apa sih? Ternyata masih ada aja nih program baru gitu. Masih berlanjut episode-nya gitu. Ya kan ini kan program yang dimana kita harus cari sponsor. Udah berapa sih nih? Ini 3 ya? Tiga dan sponsor yang datang hanya ini. Hanya ini. Ini ada sang pisang, yang ayam, terus nggak bayar kan mereka kan? Nggak bayar, ini nggak profesional banget ini tuh. Tapi emang ini sponsor yang masuk cuma baru kota aja, jadi masih ditunggu nih sponsor-sponsor yang mau masuk di sini, di baju saya. Bisa buat build-in tuh. Bisa buat build-in di sini. Ada yang mungkin apa aja kok kita terima, bahkan kayak apa celana dalam pun kita ini bisa mau juga. Nanti yang pakai bukan saya. Aku nggak mau, masa aku celana dalam mantok. Haikal nanti yang pakai. Jadi kalau kalian yang pengen lihat Haikal pakai celana dalam doang, tolong support, langsung tag ke Indonesia supaya sponsor program ini. Nah, kali ini saya akan lebih ke nge-react tentang foto yang sebenarnya saya upload minggu lalu, dan saya bakal bacain komentar-komentar yang ada di feed Instagram saya. Ini sebenarnya kenapa kayak gini, karena saya lupa ngepost, jadi kita nggak ada kotak suara, jadi ambil aja lah yang udah ada. Nah, sebelum bacain komentar, ada pepatah nih, di balik lelaki yang sukses party. Di balik lelaki yang sukses pasti terdapat wanita hebat yang di sampingnya. Ini bukan di belakang. Wanita itu sudah sejajar dengan kita. Jadi jalan itu berdampingan. Kita saling mendampingi. Diganti nih, ini tim kreatifnya nih. Mukanya. Instagramnya ini mohon maaf untuk mungkin yang feminis. Ini loh orangnya. Apa nih kok harus ceritain pengorbanan sehingga dapetin Mbak Erina? Perjalanan. Yang pasti istri saya selalu ada buat saya kapanpun, dimanapun, dan pasti di saat saya butuh, apalagi pas saya butuh kelon, dia selalu ada. Here I come. Nah, sebelum masuk ke inti program ini, saya mau jelasin apa sih itu GK hebat, karena sebenarnya banyak yang komen. Nah, ini contohnya ada ribuan. Ada ribuan nggak sih? Nggak ada ribuan ya. Jadi GK hebat itu sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang saya bentuk bersama saya. Ada Mas Gibran, ada 2 orang lagi di sini nih. Tapi mukanya di blur aja. Sebenarnya di website kan ada. Nah, saya berkolaborasi dengan partner-partner saya untuk membuat yang namanya akselerator UMKM, yang dimana salah satunya ada Sang Pisang, yang sebenarnya sebelumnya ya kita bisa bilang sampai sekarang pun masih UMKM, cuma dari segi pembukuan sekarang kita jauh lebih rapi daripada sebelumnya. Terus yang terbaru kita punya juga ada yang ayam.
ada Let's Toast. Nah, Let's Toast ini kebetulan sebenarnya bisa dibilang bukan punya saya, ini dibangun oleh 2 orang pemuda, namanya Adit, namanya Nigel. Mukanya loh ya harus dan kebetulan sekarang udah punya berapa? 12 outlet ya? 12. Yang dulu sebelumnya waktu datang ke kami, Let's Toast itu punya mungkin cuma 2 atau 3. Sekarang mereka sudah punya 12. Jadi inti dari dibangunnya GK Hebat, kami itu ingin menaik kelaskan UMKM yang ada di Indonesia supaya mereka jauh lebih bisa dibilang ya revenue lebih tinggi, secara taraf hidup pemiliknya juga lebih tinggi. Dan salah satunya adalah sebenarnya saya mau jelasin dulu, ada namanya juga Enigma. Ini banyak kan promosi juga ya. Nah, Enigma adalah ini, nggak pernah promosi nih Enigma. Nah, Enigma itu apa? Itu sebenarnya sebuah bootcamp untuk para IT. Mau jelasinnya gimana? Mungkin nanti di sini aja ada Instagramnya. Ada kan? Ada kan Instagram. Nah, terus selain ada program Kotak Suara ini, kita ada juga program namanya Podcast Sang Depan Pintu, yang sekarang kita rubah menjadi Podcast Sang Depok Pertama. Kalau Mas mau stop juga nggak apa-apa. Lagi ketawa-ketawa, cukup basa-basinya. Tegas. Cukup basa-basinya. Ayo ketawa. Iya dong, basa-basinya. Kenapa? Lupa apa? Dan ada juga program kita yang terbaru juga dengan Cak Lontong, namanya Komitmen, yang itu dikolaborasi dengan antara GK Hebat dan Cak Lontong, yang tayang setiap hari Minggu jam 7 malam. Kendaraan transportasi yang rodanya melintas di atas rel, biasanya ini dia jawabannya, 5 mendatang. Biasanya baru. Gak bisa Pak. Lu yang bener dong, Bar. Udah ya, ini promonya udah ya. Udah nggak ada lagi promo ya. Ini nggak masuk inti acara terus ini, soalnya saya tadi 15 menit cuma ngomong gini terus. Yanto. Yuk di sini ada Yanto. Yanto nggak suka makan soto. Yanto orang Jawa. Yanto kalau makan sukanya salto. Oh, aja ya kan. Sebenarnya apa sih, nggak ada yang salah kan ya dari postingan saya dengan istri saya sama ini? Ya nggak ada sih. Emang apa yang salah? Iya, menanyain. Kan banyak yang komentar tuh, Nah. kartu. Ya bertanya-tanya aja, ada nggak sih yang salah? Oh, Suami. Kira ada nggak ya? ya nggak ada sih sampai ada yang salah, awas kalian. Oh, ini ada isinya semua berarti. Wah, ini loh, naik kelas. Ini namanya UMKM naik kelas, kita bisa tunjukkan dari program ini. Ini baru, tidak pakai stiker, dan baru semua harganya 55.000 kan. Ini juga beli kemarin. Di mana nih ya? Ini mahal. Beli di lebih murah ini. Jangan mentang-mentang cuma di sini doang tokonya. Gila sekarang. Udah kayak ini loh, Kotak Suara banget ini. Wes, GK Hebat, Kotak Suara. Gini loh namanya, sebuah program tuh harus niat. Tapi walaupun ya masih gini keplek. Coba pakai selotip, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan biar bisa dipakai lagi. Ini pasti captionnya dari ChatGPT ya. Jadi beberapa caption itu emang sebenarnya gini, itu emang yang buat tuh istri saya. Kalau yang bagus banget. Tapi ketika yang bagus sekali itu saya sendiri. Loh, iya itu namanya apapun yang kita buat kan harus dari dalam hati gitu. Apa yang kita bisa curahkan, ceritakan, apa sih kegiatan saya sama istri, apa sih yang rasa ungkapan yang saya pengen kasihkan ke istri biar publik tahu. Pamer ceritanya gitu, lebih ke pamer sih gitu. Tapi yang nggak ChatGPT juga gitu, nggak segitunya sih. Tapi bener juga ya, bisa pakai ChatGPT ya untuk bikin caption gitu ya. Sialan. Soalnya panjang Mas captionnya Mas Kaisang. Hah? Itu aku nulis yo. Ini ada buktinya semua nih, aku nulis di notesku. Ya enak aja. Ini yang dari @Yunita Pangestu. Kasihan loh ini nggak tak panggil tadi. Dari susah namanya, nggak usah lah. @Yunita_Pangestu.
Tapi sekarang Mas Kaisang semenjak dirumati itu apa? Dirawat. Oh, dirawat. Oh, dirumati masih istrinya jadi tambah ganteng. Beda waktu masih bujang. Sejelek itukah saya? Hah? Sejelek itukah saya? Hah? Sejelek itukah saya? Nah, ini kan berarti harus dibandingin. Haikal, set ini langsung fotonya Siwon di sini. Dari @almavirus S09. Apa lagi S09 ini? Lahiran 2009 apa? Mas Kaisang, program PDP bakal masih lanjut terus kan? Next-nya undang siapa Mas? Spill dikit dong. Program PDP bakal lanjut sampai season 40 itu yang dimana sampai. Loh iya sampai akhir tahun. Baru nanti tahun depan kita buat sesuatu yang lebih baru, lebih rusuh. Kita perang. Iya loh. PDP itu ada singkatannya, makanya kita bisa lanjutkan dengan hal-hal yang lain. PDP, P perang di pencoblosan. Diam. Itu program baru kita, perang di pencoblosan. Astagfirullah. Nextnya undang siapa Mas? Nextnya kita punya yang belum diupload ada Pak Ganjar, terus ada Pak Sandiaga Uno, Mbak Samara DKI, emang namanya nggak tahu kok namanya Samara DKI. Terus satu lagi siapa ya? Oh, Gus Imin. Dan kebetulan nanti yang syuting selanjutnya insya Allah ada Pak Prabowo yang berkenan untuk hadir karena sebelumnya seharusnya beliau yang jadi bintang tamu, tapi karena beliau waktu itu sakit karena masalah kesehatan jadi minta diundur. Terus mungkin ada Mas Bobby, cuma nggak tahu belum diterima. Terus siapa lagi ya? Ada siapa lagi ya? Belum lagi ya? Belum tahu lagi. Oh, Bu Puan, kami sudah kirim undangannya Bu Puan. Mas AHY kami juga kemarin sudah kirim undangannya juga. Pak Anies juga sudah kami kirim undangannya. Udah kan? Udah kirim surat semua kan? Bukan undangan sih, surat resmi ke mereka untuk kami undang ke PDP. Nah, yang terakhir sih mungkin di episode paling terakhir sebelum season 2 habis saya mau ngundang Raja Terakhir. Ini kan Raja Terakhir, tahu siapa? Ini Raja Terakhir. Nah gini loh dari @titis_aseti. Hanya Mbak Erina yang berani menyentuh kepala anak seorang Pak Presiden. Ya iyalah, bapakku berani. Ibuku berani, kakak-kakakku berani, ditoyor lagi. Dari @ariani21. Suamiku kok nggak pernah bikin status kayak gini ya? Ya salah suaminya. Mungkin ini kita harus berpikir secara positif. Mungkin memang suaminya lebih suka hitung-hitungan, matematika. Mungkin dikasih aljabar, apalagi ya, dikasih rumus Pitagoras kayak gitu. Mungkin minta suaminya biar lebih sesuatu yang dia suka. Kalau dia suka tanaman, mungkin tanamannya aja dibikin status daripada istrinya. Aku ngomong apa ya Allah. Dari @zidan Cikals. Oh. Bangga nggak Mas bisa berdiri dan komunikasi sama keluarga Bapak Presiden? Biasa aja. Lah ya biasa aja loh kan. Biasa kan komunikasi sama wali kota Solo udah kayak gitu ya. Udah kayak bestie, sama wali kota Medan juga kayak bestie gitu. Kadang orang lain kalau minta waktu sama presiden kan harus lewat protokol. Saya langsung masuk istana. Robos itu. Bahkan pas pampres pun nggak berani ngecek saya. Ampun. Udah, berarti ini udah habis semua komen terakhir tadi. Terima kasih buat semua yang udah ngikutin dan nonton dari awal. Walaupun sebenarnya secara statistik dan analisa yang kita tangkep di YouTube, kalian cuma nonton 40%, 30% dari konten ini. Nggak capek-capek saya bilang terima kasih buat semua kalian yang kami sebut relawan hebat. Kenapa relawan hebat sih? Kita sebutnya relawan hebat.
Oh iya, yang ini mengenal hebat ya namanya. Sekian dari Kotak Suara kali ini. Saya nggak cuma bikin backingan sampai 2024, tapi saya akan selalu menjadi backingan untuk istri saya sampai akhir hayat saya.